5 tahun yang lalu, aku kenal dengan seorang perempuan bernama Desi. Dia wanita cantik, lembut, dan mempesona. Wanita itu aku kenal pas aku lagi jalan-jalan di sebuah mall di kotaku. Dan tak sengaja, pas mau naik eskalator, aku bertabrakan dengannya. Dari situlah kita kenal. Lalu kita tukaran nomor HP. Dan hampir setiap hari kita saling ngobrol lewat chat. Sesekali kita ketemu dan jalan bareng. Walau terkadang cuman keluar untuk sekedar cari makan. Namun tak jarang juga kita pergi bareng ke tempat wisata. Seringkali kita ke pantai, menikmati indahnya deburan ombak. Seolah-olah Desi memberi harapan untukku, membuka hatinya untukku, karena dia mengaku jomblo alias belum punya pacar. Hatiku sangat senang sekali waktu itu, karena aku yakin aku bisa mendapatkan cintanya Desi. Tapi apa yang terjadi? Selama ini aku dibohongin. Ternyata Desi sudah punya pacar dan sudah tunangan. Pacarnya kerja di luar negeri. Sakit hatiku karena Desi tega membohongin aku. Tapi aku harus bisa melupakan dia. Aku yakin suatu saat nanti aku akan ketemu wanita yang tulus mencintaiku. Dan sekarang aku sudah move on dari Desi. Aku bisa melupakannya. Pada suatu sore, aku lagi santai di depan rumah, menikmati indahnya langit yang biru, sambil memainkan gitar lagu sendu. Aku terkadang pusing juga, kalau teman-temanku ngeledek aku karena sampai sekarang aku masih jomblo. Aku sih sebenarnya gak apa-apa, karena jodoh sudah ditentukan yang di atas. Aku percaya suatu saat aku akan bertemu jodohku. Kedua orang tuaku kadang juga mengejar-ngejar aku untuk segera menikah, karena memang mereka pengen segera menimang cucu. Perkenalkan, namaku Anton, umurku 27 tahun. Aku bekerja di perusahaan mebel yang tidak jauh dari rumahku. Sudah 5 tahun aku kerja di situ. Di tengah-tengah aku mau memainkan lagu, datanglah Mbak Tuti, tetangga samping rumahku. Dia janda anak satu yang baru berumur 5 tahun. Mbak Tuti menjanda sudah 3 tahun. Suaminya meninggal karena kecelakaan. Sampai sekarang Mbak Tuti belum nikah lagi. Dia wanita yang sangat cantik, bibir tipis, ada lesung di pipinya, bodinya aduhai, dengan rambut panjang agak disemir coklat sedikit, menambah kecantikannya. Sore itu Mbak Tuti datang ke rumahku, pengen numpang mandi, karena air di rumahnya macet, gak mau keluar. Aku jadi bingung. Waduh, gimana ini? Apalagi aku lagi di rumah sendiri. Dengan agak gugup aku antar Mbak Tuti ke kamar mandi. Sore itu Mbak Tuti datang ke rumahku mengenakan celana pendek dengan kaos oblong, menambah kecantikan Mbak Tuti. Sebenarnya sudah lama aku lirak-lirik sama Mbak Tuti. Namun hanya sebatas itu saja. Aku gak berani apa-apa. Setelah beberapa saat Mbak Tuti selesai mandi. Dia keluar dari kamar mandi cuman pakai handuk. Maaf mas, aku lupa bawa baju ganti, jadi gini deh ucapnya. Aku hanya bisa menelan ludah melihat Mbak Tuti seperti itu. Iya mbak, gak apa-apa, jawabku agak gugup.
Dia pun pulang lewat belakang karena takut kalau dilihat orang. Karena pintu belakang rumahku cuman kecil, handuk yang dipakai Mbak Tuti kecantol. Wow, aku lihat semua itu. Mbak Tuti agak malu dan buru-buru mengambil handuknya. Dia malah balik masuk lagi dan minta nomor HP-ku. Dan setelah itu dia bergegas pulang. Aku masih memikirkan hal yang barusan terjadi. Baru saja aku melihat Mbak Tuti yang cantik seperti itu. Pikiranku kemana-mana dan aku juga berkhayal. Semoga suatu saat nanti aku punya istri seperti Mbak Tuti. Hari pun beranjak malam. Saat mau tidur HP-ku berbunyi. Aku lihat ternyata ada WA dari nomor baru. Aku buka dan aku baca. Ternyata dari Mbak Tuti. Dia minta maaf atas kejadian tadi sore. Dia malu sekali. Dan malam itu kita malah WA-an sampai larut malam. Biarpun tetanggaan, sebelumnya memang aku gak punya nomor Mbak Tuti. Baru kali ini aku bisa WA-an. Semenjak itu setiap hari kita WA-an. Kita pun semakin dekat. Aku rasakan ada getaran-getaran asmara di hatiku. Dan aku beranikan diri untuk menembak dia. Ternyata Mbak Tuti juga menyimpan rasa yang sama ke aku. Kita pun pacaran, suka duka kita jalani. Dan setelah setahun pacaran, aku lamar dia dan kita menikah. Malam yang aku tunggu-tunggu pun tiba. Waktu itu jam 10 malam, kita berdua sudah ada di kamar. Aku masih bingung harus gimana. Di tengah kebingunganku, istriku memelukku. Dia membimbingku karena pengalamannya yang lebih daripada aku. Malam itu aku benar-benar menikmati. Aku diajari istriku yang sudah berpengalaman. Karena dia seorang janda. Itulah sedikit kisahku yang mencari pasangan. Ternyata jodohku ada di samping rumahku. Aku bahagia hidup dengan istriku Tuti yang seorang janda.